Cerita cinta, ternyata istriku CEO. Bab 86. Untuk cerita lebih lengkapnya, silahkan buka playlist di channel ini bosku. Seketika beberapa petugas kepolisian langsung menuju ke sumber suara, hingga Aldi ikut mengikuti dari belakang, karena Aldi sangat mengenali suara itu. Dan benar saja sesampainya di ujung lorong, di kamar penjara paling belakang. Terlihat beberapa orang mengerumuni seseorang yang terkulai di lantai. "Ada apa ini?" tanya petugas polisi. Aldi yang mengenali salah satu di antara mereka langsung terkesiap. "Ibu, Aldi, tolong, Al, tolong Bulan, Al, Pak polisi tolong anak saya, Pak." Bu Endah langsung merengek. Dengan cepat polisi itu membuka sel, dan meminta bantuan rekannya untuk membawa Bulan dengan tandu. Dengan refleks Bu Endah juga ikut keluar dari dalam sel, karena rasa paniknya soal kondisi putrinya. Tapi dengan segera seorang petugas polisi, langsung menghentikan langkah Bu Endah. "Maaf, Bu, tapi Anda nggak boleh ikut keluar dari sini." "Tapi, Pak, itu anak saya," rengek Bu Endah. Petugas itu berusaha menjawab dengan tenang. "Anak ibu jatuh pingsan. Kami akan membawanya ke rumah sakit tahanan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Jadi ibu enggak boleh ikut sama dia." "Enggak, saya ikut. Saya harus ikut." Bu Endah memohon dengan suara yang bergetar. Dia mencoba meraih tandu, tetapi jeruji besi itu kembali menghalangi, saat petugas sudah menutup sel itu lagi. "Saya mohon, Pak, anak saya butuh saya. Jangan bawa dia tanpa saya," rengek Bu Endah sambil menangis. "Maaf, Bu, kami mengerti, tapi aturan tidak mengizinkan. Anda harus tetap di sini," ucap petugas itu berusaha menenangkan. Bu Endah mulai menangis terseduh-seduh. "Tolong, saya janji enggak akan kabur, Pak. Tolong, izinkan saya ikut. Dia butuh ibunya." Suaranya pecah, membuat para tahanan lain terdiam, ikut merasakan duka yang dalam. Tandu itu mulai didorong keluar dari ruang tahanan. Bu Endah berusaha meraih pintu sel, meronta sekuat tenaga. "Bulan, nak, bangun, nak. Jangan tinggalin emak sendirian di sini." Bulan tetap tak merespons, membuat Bu Endah semakin hancur. Dia jatuh terduduk, menenggelamkan wajahnya di tangan. "Ya Allah, tolong anak saya. Jangan biarkan dia kenapa-napa. Saya mohon ya Allah." Langkah-langkah tandu menjauh, meninggalkan Bu Endah yang kini tergugu di lantai. Suara tangisnya menggema di ruangan itu, menyayat hati siapapun yang mendengarnya. Sementara Aldi yang menyaksikan itu terasa teriris hatinya. Sedari tadi ia ingin bicara, ingin menenangkan Bu Endah. Tapi rasanya lidahnya keluh, tubuhnya membeku di tempat, saat melihat Bu Endah terus saja berteriak dan merengek dengan begitu pilu. "Ibu," panggil Aldi berusaha mengeluarkan suara. Bu Endah langsung menatap pada Aldi, menoleh dengan berat seperti robot yang berkarat. Aldi," suaranya keluar, dan terdengar parau. Aldi mendekat pada sel, berusaha meraih tangan ibunya itu. Tapi justru hal mengejutkan terjadi, membuat Aldi terkesiap. Bu Endah bertulut di depan Aldi, menatap nanar dengan mata yang basah. Bibirnya bergetar dan memohon, "Aldi, ibu mohon, nak, biar ibu aja yang nanggung semua kesalahan ini. Ibu yang ngedorong-dorong Bulan untuk promosiin investasi itu. Jadi ini semua salah ibu, nak." Aldi segera meraih tangan Bu Endah. "Bu, tolong jangan kayak gini. Enggak boleh berlutut kayak gitu, Bu. Kalau gitu ibu bakalan sujud sama kamu, Aldi." Bu Endah malah bersujud dan menempelkan keningnya ke lantai. "Astagfirullah, ibu, tolong bangun, Bu." "Enggak, ibu enggak akan bangun sebelum kamu mau bantu Bulan. Ibu tahu kalau kamu sama Viola pasti bisa bantu Bulan, tapi kaliannya aja yang enggak mau." "Iya kan?" rengek Bu Endah lagi dengan suara tangis yang memilukan. "Ibu mohon, Al, ibu bener-bener gak tega lihat Bulan di sini. Ibu rela dihukum seumur hidup, asalkan Bulan bisa bebas. Ibu mohon sama kamu, Al," lanjut Bu Endah lagi. Aldi menghela napas berat, mengepalkan tangan dengan erat, ia menutup matanya sendiri karena tidak ingin melihat Bu Endah yang nampak sangat terluka. Pemandangan di depan matanya sungguh menggetarkan nurani Aldi. Akhirnya pria itu tidak kuat lagi dan memilih untuk pergi dari sana. "Aldi, kamu mau kemana, nak? Ibu mohon bebasin Bulan, biar ibu yang nanggung semua kesalahan ini. Ibu mohon sama kamu, Aldi." Pekik Bu Endah sambil berusaha menghentikan Aldi dengan suaranya.
Namun Aldi hanya diam, ia terus melanjutkan langkah untuk keluar dari sana. Tidak tahan dengan apa yang ia lihat. Di rumah Aldi, malam itu sedang ada kunjungan dari Bumul. Airin, Faiz dan Viola nampak sedang bermain kata berkait dengan suasana ceria. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Abang, kamu udah pulang?" sapa Viola yang langsung berdiri menyambut. Aldi hanya tersenyum kecil, untuk menutupi hatinya yang kacau. Sementara Bumul juga menyambut kedatangan Aldi dengan hangat. "Kamu baru pulang, nak?" "Iya, Bu. Silahkan dilanjutkan aja, Aldi mau mandi dulu," ucap Aldi yang langsung menuju ke arah belakang. Meskipun senyuman Aldi terlihat ramah, tapi Viola tahu, kalau ada sesuatu yang sedang mengganggu hati suaminya. "Bu, titip dulu ya." "Viola ke belakang dulu," pamit Viola. "Iya, kamu tenang aja. Lagian anak-anak juga udah ngantuk nih kayaknya. Ibu mau kelonin Airin dulu." Viola hanya tersenyum mendengar itu, dan melanjutkan langkahnya untuk menemui Aldi. Sesampainya di belakang, Viola menghentikan langkah Aldi. "Bang." Aldi menoleh. "Iya, kamu kenapa, Bang? Muka kamu kayak sedih begitu?" tanya Viola yang mendekat ke arahnya. Aldi menghela napas dan berbalik badan. "Aku enggak apa-apa kok, aman," jawabnya dengan senyum yang dipaksakan. Viola menggeleng dan mengelus dada suaminya, membuka satu persatu kancing kemeja Aldi. "Kamu gak pinter bohong, Bang. Aku tahu ada sesuatu yang ganjel hati kamu, apa coba cerita sama aku dong," pinta Viola dengan suara sensualnya. Aldi akhirnya menyerah, ia duduk di meja makan, sambil menopang kepala. "Bulan masuk rumah sakit, Vi." Viola sedikit terkejut, lalu duduk di samping Aldi. "Bulan sakit apa, Bang?" Aldi menggeleng. "Aku enggak tahu pasti diagnosanya. Karena waktu kunjungan aku udah habis, dan besok aku baru boleh nengokin lagi." Viola terdiam mendengarkan cerita suaminya, dia hanya mengelus punggung suaminya agar bisa lebih tenang. "Kalau gitu besok kita ke rumah sakit lagi ya, Bang. Nanti aku temenin kamu." "Bukan itu sebenarnya yang bikin aku sekacau ini, Vi. Tapi Ibu," ujar Aldi lagi. Viola mengerutkan kening. "Kenapa sama Ibu? Tadi dia mohon-mohon sama aku sampai bersujud di depan aku. Dia pengen kita bebasin Bulan, dan dia rela untuk dipenjara selamanya," lanjut Aldi lagi. "Emang begitu, Bang? Ibu mana sih yang mau lihat anaknya di penjara? Apalagi kalau dipikir-pikir memang kesalahan ini nggak sepenuhnya punya Bulan, sebagian besar ada peran ibunya," ujar Viola seraya menghela napas berat. "Aku bisa ngerti sih, kenapa Bu Endah sedih banget. Karena dia ngerasa menyesal. Dia pasti nyesel banget karena udah mendukung Bulan, bahkan ngompor-ngomporin Bulan untuk semangat cari orang yang mau investasi. Kasian, Bu Endah," lirih Viola akhirnya. Viola kembali menoleh pada suaminya. "Terus apa keputusan kamu, Bang?" Aldi hanya menggeleng. "Aku belum tahu, Vi. Udah gini aja deh. Mendingan sekarang kamu mandi dulu, abis itu kamu makan, dan kita bisa santai di depan sambil minum kopi. Nanti kita bicarakan lagi soal ini ya. Mungkin kita bisa mulai dengan lihat kondisi Bulan besok, untuk ambil langkah selanjutnya," saran Viola yang membuat Aldi mengangguk. Di teras rumah Aldi, seperti biasa, suara jangkrik terdengar samar, berpadu dengan gemerisik angin yang menyentuh pepohonan. Di langit, bintang-bintang mulai bermunculan, seolah berlomba menghiasi gelapnya malam. Bangku kayu di sudut teras tampak mengundang siapapun untuk duduk bersantai, dikelilingi oleh pot-pot bunga yang tertata rapi. Terasa seperti sebuah jeda damai di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Viola membawa 2 cangkir kopi panas. "Ini, Bang, kopinya." "Makasih ya, Vi." Viola duduk di samping Aldi dan terlihat Bumul juga keluar bergabung dengan mereka. "Ibu belum tidur?" "Belum, Al. Jadi sekarang si Endah sama Bulan bener-bener masuk penjara ya, Al?" tanya Bumul tanpa basa-basi. "Iya, Bu, karena kasus investasi itu." Tapi sekarang Aldi malah jadi bingung, karena Bulan jatuh sakit dan lagi dirawat di rumah sakit, sahutnya lagi. Bumul menghela napas pendek. "Sebenarnya, Ibu udah tahu cerita ini dari neneknya Viola, bukannya ibunya Pak Reno itu udah ganti rugi ya? Terus kenapa, kasus ini masih kamu perpanjang aja, Al?" "Iya. Walaupun sebenarnya ada sisi di mana Ibu juga senang lihat si Endah itu di penjara, biar mulut dia itu nggak semena-mena sama orang lain. Tapi,
Petik 2. Aldi. Tiba-tiba suara seseorang memotong ucapan Bumul, ia lari dengan tergesa-gesa mendekat ke arah Aldi. Yuda, ada apa, Yud? Aduh, dari kemarin aku mau ketemu sama kamu, tapi susah banget sih kamu jarang di rumah, keluh Yuda. Iya, beberapa minggu kemarin aku di kota sama anak-anak. Setelah pulang dari sana aku banyak kerjaan di kota sebelah, jadi pulang malam terus. Ada apa kamu mau ketemu aku, Yud? Tanya Aldi lagi. Yuda duduk di antara mereka, dan mulai bicara dengan sedikit gelisah. Gini, Al, soal masalah Bulan, aku pengen tahu, sebenarnya Bulan bakalan dihukum berapa lama sih? Tanya Yuda serius. Pertanyaan Yuda membuat Aldi dan Viola saling bertukar pandang, karena mereka juga bingung mau menjawab apa. Tapi dalam detik berikutnya Bumul yang bersuara. Emang ada apa kamu tanya begitu, Yud? Bu, Yuda, mau ngelamar Bulan soalnya. Persiapan lamarannya hampir selesai, sahut Yuda dengan tersipu. Viola, Bumul dan Aldi langsung terkejut. Apa, kamu mau ngelamar Bulan? Tanya Aldi. Iya, Al, waktu Bulan lagi pergi ke kota, Bu Endah minta aku untuk melamar Bulan. Katanya, dia udah setuju sama aku, Al, ucap Yuda dengan pipi yang bersemu. Lalu ia melanjutkan, tapi sayangnya waktu kasus di balai desa itu aku enggak tahu, karena lagi nginep di kampung sebelah. Jadi aku enggak tahu, Bulan itu sebenarnya dihukum berapa lama. Masa seserahannya mau aku jual lagi sih, Al? Bumul menyambung. Idih, ya kamu lamar aja gadis lain, Yuda. Bulan kan lagi di penjara, masa kamu mau lamaran di penjara? Celetuk Bumul akhirnya. Si ibu, emangnya gampang banget main lamar aja? Yuda itu udah cinta sama Bulan dari dulu, Bu. Masa tiba-tiba ngelamar orang lain? Aneh-aneh wae si ibu mah. Viola malah tertawa kecil melihat perdebatan mereka, dan kemudian Yuda kembali menoleh pada Aldi, lalu meraih tangan sahabatnya itu dan menggenggamnya dengan erat. Al, please, Al, kasih tahu aku sebenarnya berapa lama si Bulan itu bakalan di penjara. Padahal menurut aku Bulan sama Bu Endah juga kan korban, mana mereka tahu kalau ternyata investasi ini gak benar, iya kan? Rengek Yuda, kamu pikir deh, Al, misalnya kamu ada di posisi Bulan. Terus bos kamu yang kaya raya itu merintah kamu begini. Aldi, kamu sebarin informasi soal program saya ini ya. Programnya untuk mensejahterakan para investor kecil, nanti kamu akan saya kasih bonus besar. Nah, wajar gak sih kalau Bulan itu nurut sama atasannya? Bulan itu korban juga, Al. Please lah. Viola, Aldi, aku yakin kamu bisa bantu mereka kan? Yuda kembali memohon. Suasana menjadi hening untuk sesaat, dan membuat Viola juga Aldi kembali saling bertukar pandang. Aku udah maksa Aba buat jual 2 sapinya, Al. Tabungan aku juga udah dibelikan parsel-parsel lamaran, emas untuk mas kawin, dan bahkan aku udah pesen dodol sama warga setempat buat tanggal 1 nanti. Udah enggak bisa di-cancel lagi. Orang aku udah bayar. Cek, lagian sih kamu nafsu banget, celetuk Bumul lagi. Bukannya nafsu ini mah, Bu. Ini bentuk rasa senang saya. Kata Bu Endah, Bulan langsung lamar aja kalau udah pulang dari kota. Atuh saya nurut dan enggak mau buang kesempatan inilah, Bu. Kan saya cinta Bulan, jawab Yuda. Makan tuh cinta, sahut Bumul lagi. Ya kan ini mau saya makan, idih Bumul mah. Enggak pernah ngerasain jatuh cinta ya? Ya enggak lah, orang ibu mah orang jadul. Paling-paling dijodohin, balas Yuda yang membuat Bumul mengerling malas. Mending dijodohin enggak ribet kayak anak zaman sekarang. Sahut Bumul lagi. Aldi menggeleng kepala melihat perdebatan mereka. Udah, ibu sama Yuda jangan ribut terus dong. Dan kamu Yuda, apa kamu beneran serius ibu aku bilang begitu? Serius, Al, aku juga udah telponan sama Bulan waktu dia masih di kota, dan Bulan bilang dia setuju. Dia udah enggak cinta lagi sama kamu sekarang, dia mau move on dan mulai hidup barunya sama aku. Sumpah deh, Bulan ngomong gitu, Al. Makanya aku langsung siapin semuanya. Yuda menjelaskan dengan sungguh-sungguh. Aldi kembali menoleh pada Viola, seolah meminta pendapat. Udahlah, Bang, cukup sampai sini aja kali hukuman buat Bulan sama ibu kamu itu. Kasian juga keluarganya Yuda kalau begini, udah jual sapi 2 ekor. Udah siapin parsel dan yang lainnya, masa mau disia-siain.
Aku akan telepon mama untuk urus investasi ini besok, gimana? Ujar Viola setengah merayu. Tuh kan, Al, istri kamu aja bisa bantu, masa kamu enggak sih? Ya, Al, bantu mereka ya. Aku mohon, rengek Yuda seperti anak kecil. Aldi mengendurkan tatapannya, menepuk pundak Yuda. Tapi apa kamu yakin, Yud? Apa kamu enggak mikirin apa kata orang? Kalau istri kamu ini orang yang pernah masuk penjara. Aku mah enggak peduli soal itu, Al. Aku mah mikirnya bulan ini enggak bersalah, dia juga korban. Seperti yang aku jelaskan tadi. Bulan cuma tergiur sama bonus, dan dia terlalu percaya sama bosnya. Oh, Bulan sama Bu Endah juga enggak makan uang itu sepeser pun kan. Justru kemarin Bulan ke kota untuk memperjuangkan hak para warga, tegas Yuda lagi. Aldi mengusap wajahnya, memikirkan ucapan Yuda, lalu dalam detik berikutnya akhirnya ia mengambil keputusan. Oke, gini aja deh, Yud. Untuk pembebasan Bulan mungkin akan butuh proses, besok aku sama Viola akan urus semuanya. Kita akan ke rumah sakit dulu karena Bulan tadi dibawa ke rumah sakit. Haduh, kasihan Neng Bulan. Pasti dia syok berat sampai jatuh sakit. Aku mohon sama kamu ya, Ai. Tolong bantu dia, Viola aku juga mohon sama kamu ya, Vi. Tinta Yuda memohon. Kami akan usahakan ya, Bang. Mudah-mudahan, dari pihak Andre udah selesai mengakumulasi semua masalah investasi ini. Biar kita bisa langsung selesaikan secepatnya, ujar Viola. Makasih banyak ya, Viola. Aldi, aku sebenarnya malu sama kalian, tapi aku terpaksa. Aldi tersenyum dengan lembut. Kamu ngapain malu, Yud? Kita kan temenan dari kecil, kamu juga enggak pernah bikin salah apa-apa sama aku. Udah ya, pokoknya sebisa mungkin aku pasti bantu. Mendengar ucapan Aldi membuat Yuda menundukkan kepala, ada sesuatu yang membuat ia menyesal sebenarnya. Tapi entah bagaimana dia harus mengungkapkannya pada Aldi. Ah, udahlah, biar masalah ini aku kubur dalam-dalam, toh Aldi juga kelihatannya bahagia sama Viola. Mungkin kesalahan aku itu bisa dibilang membawa berkah buat Aldi, gumam Yuda dalam hati. Heh, malah ngelamun, mikirin apa kamu, Yuda? Celetuk Bumul lagi. Yum, hehe, enggak kok, Bu. Enggak mikirin apa-apa. Ya udah kalau gitu Yuda pamit dulu ya, Bu. Al, Viola aku pamit ya. Ya silahkan, Yud. Keesokan harinya, Viola dan Aldi kembali mengunjungi Bulan di rumah sakit, sebagai tahanan yang dirawat. Tentu saja jam kunjungan harus dibatasi oleh pihak yang berwenang. Keluarga pasien atas nama Bulan ya? Tanya seorang suster. Aldi mengangguk. Iya, Sus. Oh ya, ini ada kertas pengantar. Nanti ibu sama bapak tolong ambil hasil USG di lab, ya. Pinta suster itu. Aldi dan Viola mengerutkan kening. Hasil USG, emang kenapa harus USG segala, Sus? Bulan sakit apa? Bersambung. Nantikan keseruannya di bab selanjutnya. Dukung channel ini dengan cara like, share, dan komen. Terima kasih.